Oke, kembali lagi di podcast kami ngobrol singkat bersama Mbak Nasir. Ya. Kita hadir lagi di sini ada saya dan Mbak Nasir. Gimana kabarnya Mbak Nasir? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini masih ya ini kan Mbak Nasir kan emang ahli pengasihan, jadi kita ya bahasnya emang seputar asmara gitu. Tapi ini kita akan membahas tentang kasus yang mana orang ini itu belum bisa move on dengan pacarnya, Mbak. Gitu. Jadi dia masih berharap untuk kembali ke mantannya tadi, tapi ya dirasa emang mantannya sudah nggak bisa kembali gitu. Itu ada sarana gitu nggak untuk usaha ini? Ya, sebenarnya kasus ini ngomong masalah mantan berarti ya. Iya, aduh sedih Jadi, sekali mantan. ya yang punya mantan. Ya sebenarnya ada, cuman seharusnya itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu bagaimana problematikanya. Oke. Saya ingin tahu terlebih dahulu problematikanya seperti apa. Itu kalau dari klien-klien saya. Jadi Tapi harus tahu ini ya apa kasus kenapa dia bisa putus gitu ya. Nah ya, terus kemudian apakah memang benar dia itu sudah menikah, mantan misal, ini ngomongin mantan ya. Oke. Mantan kan masih ada yang sama-sama jomblo, Ya. terus kemudian ada yang sudah tidak tahu kabarnya bagaimana, sudah lama kan begitu. Itu kan tetap saja namanya mantan. Nah, kalau mantannya itu sudah berkeluarga, sudah punya anak, terus kemudian dia pingin kembali dengan mantannya, terus bagaimana itu? Ya kan nggak pas. Memaksakan kan berarti kan begitu. Dia udah sahnya orang lain gitu. Karena sebenarnya kan misal pernah berhubungan, terus kemudian dia entah ada urusan karir atau ikut keluarga pindah kota, terus kemudian nggak ada kabar, terus kemudian dia pingin kembali begitu. Nah itu masih ranahnya masih pas begitu. Nah kalau semisal ya sama sih urusan misal orang yang kepengen kembali kepada mantannya ini mempunyai salah dulunya, faktor dia putus itu karena dia selingkuh gitu. Terus berhubung ini si cewek sudah sakit hati, okelah dia pergi meninggalkan pacarnya ini, tapi lambat laun si cowok ini juga merasa menyesal atas perbuatannya ini gitu. Itu apakah masih bisa masuk ke dalam? Masih bisa. Oh, masih bisa. Iya, masih bisa. Apa itu kira-kira? Ya sama itu menggunakan sarana puter giling juga. Puter giling. Puter giling. Maksudnya puter giling ini gimana tuh? Puter giling adalah sebuah ilmu pengasihan yang mana tujuannya adalah untuk memutarbalikkan hati hati setarget supaya teringat, supaya pingin kembali ya semacam itu bahasanya kepada penggunanya yang memutar giling itu. Apakah ini diharuskan untuk kasus asmara aja? Enggak. Sebenarnya ilmu putar giling itu dahulu tercipta itu karena ada salah satu anggota keluarga yang pergi dari rumah. Gitu. Begitu. Jadi pergi ini pergi ini maksudnya dia pergi entah kemana atau pergi meninggal? Pergi tanpa sepengetahuan tentunya. Kata ininya minggat kalau begitu. Ya. Tidak izin, tidak apa, terus kemudian nggak ada kabar, terus kemudian hilang dari rumah, nggak pulang-pulang, nggak seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan putar giling gitu. Nah, terus kemudian sampai sekarang banyak sekali manfaat yang ternyata yang terkandung dalam putar giling tersebut, mulai dari tadi tentunya khususnya ya untuk kembalikan salah satu anggota keluarga yang sudah pergi, misal maksudnya minggat itu tadi, terus kemudian masalah asmara. Yaitu bisa ke ranahnya adalah sang mantan yang kasus seperti itu tadi. Terus kemudian masalah mungkin sesuatu barang yang hilang seperti itu. Tapi
Tapi mungkin sekarang kayaknya lebih ke ranah asmara ya, Mbak, karena kan kalau misal orang hilang nih, sekarang udah canggih tuh, udah alat komunikasi banyak. Terus misal kita lapor ke polisi juga, ya kalau 2 kali 24 jam udah nemu kan biasanya kayak gitu. Ini saya lebih pengen mengulik tentang barang yang hilang tadi loh. Maksudnya ini gimana itu, kok cara kerjanya seperti apa putar giling kok bisa mengembalikan barang yang hilang? Oh begitu. Sebenarnya sama. Jadi itu kan kembalinya ke ranah kepemilikan. Jadi misal salah satu anggota keluarga, berarti yang hilang ini adalah anggota keluarga. Ini kan begitu. Ada yang hilang kan gitu, karena ada kepemilikan di sini kan. Jadi kalau misal barang, kalau memang itu benar-benar barang itu adalah yang dimiliki oleh orang yang kehilangan kan begitu. Ya sangat mungkin sekali dengan menggunakan puter giling ini, dengan mengamalkan amalannya ya secara batiniah, ya akan energi dari puter giling ini, entah itu orang yang akan mengembalikan, entah itu dirinya sendiri. Banyak jalan lah kalau dalam hal ilmu spiritual. Jadi bisa saja, sangat bisa gitu. Jadi ranahnya nanti ya kebanyakan itu kalau tidak ditemu orang terus kemudian diterima. Kalau terus tidak begitu ya juga mendapatkan kabar bahwasanya barang ini sudah ditemukan, terus kemudian ada yang ingin mengembalikan. Berarti kan barang itu kembali begitu. Kan beda dengan orang yang hanya sekedar mengabaikan. Padahal barang itu seharusnya barang yang berharga, misal. Jadi kan barang yang diabaikan tadi kan sangat sangat seharusnya misal diusahakan secara spiritual menggunakan puter giling itu bisa kembali, terus kemudian diabaikan ya jadinya tidak kembali. Gitu. Kan perbedaannya kan sangat kentara itu. Jadi harus punya kepemilikan. Terus yang kedua tadi apa, Mbak? Dia harus niat ingin, kalau barang itu emang niat pengen untuk kembali ke pemiliknya gitu ya. Iya, itu oke. Itu mungkin kalau semisal cara aktivasinya lagi gimana? Dan bentuknya juga seperti apa, atau mantra atau ajian atau media gitu? Kalau dari layanan saya itu ada berapa itu, ada beberapa yang sering saya sarankan itu menggunakan batu mustika. Batu mustika. Terus kemudian ada yang tidak ingin tidak ingin membawa sesuatu barang, jadi ya saya anjurkan untuk menggunakan amalan atau ajian. Jadi arahnya ke ilmu. Itu nggak jauh beda ya, Mbak ya? Dari bentuk kasus itu yang tadi berbeda-beda, maksudnya pengen kembali mantan, terus barang hilang dan sebagainya. Amalan tetap sama ya? Amalan tetap sama atau medianya tetap sama? Kalau bentuk sarana itu berwujud seperti batu mustika tadi, itu wujudnya adalah mustika. Nah, terus kemudian tadi kan saya mengatakan ada kasus di mana orang itu tidak ingin menggunakan sebuah sarana yang wujud, jadi saya menyarankan sebuah amalan. Artinya ya tetap sama puter giling, energinya juga energi puter giling, tetapi beda. Kalau dilihat dari kasusnya klien gitu, itu mereka lebih condong ke mana? Lebih ke maksudnya sarananya? Bukan, kasusnya yang sering minta konsultasi ke Mbak Nasir, apakah gitu. Barang hilang atau mantan gitu kan? Kalau saat ini yang paling sering masuk itu ya masalah asmara. Masalah asmara. Jadi ada yang mempunyai suatu pasangan yang pergi begitu. Jadi banyak sekali ya, banyak yang sekali. Pengen kembali ke pasangannya. Saya lebih menyarankan pakai puter giling memang.
ini apa buat referensi lah buat untuk para klien kalau misal pengen kembali ke mantan, nggak usah minder, nggak usah takut, nggak usah galau, resah atau apa, ya semua usaha bisa diusahakan, ada solusinya gitu kata Mbak Nasir ya. Mungkin cukup sekian itu aja Mbak obrolan singkat kami, semoga bermanfaat untuk klien semua. Ya, sama-sama. Terutama yang mempertanyakan seputar tergiling tadi. Next time kita akan membaca tentunya tema yang berbeda lagi dan sesuai kebutuhan klien gitu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Nasir. Ya, sama-sama. Kita pamit. Terima kasih.